Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita mulai rangkaian acara kita hari ini. Agenda pertama yaitu sambutan dari Dr. Alvin Harjuno Dwi Putro, perwakilan dari program Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Yurni. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya perkenalkan saya Alvin Arjuno, perwakilan dari Prodi Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Izin share screen ya. Jadi apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Oke. Dok. Jadi sebagai pembukaan ya di kesempatan siang hari ini, saya akan memperkenalkan uh, program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Jadi, apa sih yang dipelajari di Ilmu Kedokteran Tropis dan kaitannya dengan online guest lecture kita hari ini yaitu Superflu? Oke, jadi kenapa harus belajar ilmu kedokteran tropis? Nah, ini ada beberapa alasan nih bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk belajar kedokteran tropis. Yang pertama, penyakit infeksi itu tidak akan hilang. Jadi akan ada infeksi-infeksi atau ancaman selanjutnya, dan ini jadi prioritas kesehatan global, yang mana penyakit infeksi, terutama infeksi paru maupun infeksi saluran pernafasan lainnya, dapat menjadi ancaman pandemi seperti COVID-19 ya, yang sudah-sudah. Dan Asia nih merupakan salah satu hotspot bagi pandemi baru. Oleh karena itu, tentunya diperlukan ahli profesional. Jadi kami menanti Bapak dan Ibu yang ingin mengembangkan keilmuan di bidang kedokteran tropis. Dan untuk visi misi Prodi, visi kami yaitu menjadi penyelenggara program studi pasca sarjana unggulan di tingkat regional dalam bidang ilmu kedokteran tropis dan infeksi yang berwawasan global. Nah, misi kami adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi secara komprehensif di bidang penyakit tropis dan infeksi yang kemudian dapat melaksanakan dan melakukan diseminasi hasil penelitian untuk berikutnya berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan penyakit tropis. Kita punya beberapa keunggulan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya 3 konsentrasi utama, ada penyakit infeksi tropis, kemudian imunologi dan biologi molekuler penyakit tropis, serta entomologi kesehatan. Yang kedua, kami memiliki beragam penelitian dengan berbasis riset translasional penyakit tropis hingga yang bersifat integratif, dari ilmu dasar hingga aplikasi praktis dalam pengendalian penyakit tropis. Dan saat ini prodi kami terakreditasi unggul tahun 2025 sampai dengan 2030, memiliki staf pengajar yang berkompeten, dan kami juga berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, dan kami juga memiliki beragam jejaring kerjasama dengan praktisi baik dalam maupun luar negeri. Nah, untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar di kedokteran tropis, silahkan hubungi pada kontak berikut. Eh, Kami tentunya menantikan bergabungnya Bapak Ibu di prodi kami. Saya mewakili Dr. Gigi Farah Silvia Yuliani PhD atas nama Prodi Kedokteran Tropis, menanti bergabungnya Bapak Ibu dalam program studi kami. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama pembukaannya. Pada siang ini akan dimulai online guest lecture yang akan uh, dihadirkan narasumber Dr. Andani Eka Putra MSc, yang mungkin kalau mengikuti berita COVID itu beliau sering muncul ya di berbagai media elektronik. Beliau tentunya ini sangat berkompeten di bidang infeksi tropis, yang akan dipandu oleh MC kita ada Ibu Yurni, dan moderator ada Dr. Validina Vesti, MSc PSD. Waktu dan tepat saya kembalikan kepada Ibu Yurni selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Alvin atas sambutan yang telah disampaikan.
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu paparan materi. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang cantik, Dr. Verindra Vesti, MSc PhD. Sedikit saya sampaikan tentang background beliau. Beliau merupakan alumni Magister Ilmu Kedokteran Tropis UGM, pendidikan S1 Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan doktoral beliau di Mahidol University. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Yurni sebagai pembuka dan memperkenalkannya sudah sangat lengkap. Dan ini kita langsung saja karena kita sudah terlambat sekitar 24 menit ya Mbak Yurni. Dan di area Zoom juga sudah hadir pembicara kita. Mungkin sebelum itu teman-teman mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat sebuah fenomena ya yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam beberapa bulan terakhir banyak dari kita mendengar cerita serupa mungkin dari keluarga, teman maupun lingkungan kerja tentang flu yang mungkin terasa agak berbeda dari biasanya ya. Dan di sini mungkin kalau teman-teman merasa demamnya itu bisa terasa lebih tinggi, nyeri otot lebih berat, kemudian juga tubuh merasa lebih lemas dan waktu pemulihannya juga lebih panjang. Dan yang penting juga memang kelompok rentan ya, ini menjadi bagian yang lebih mudah untuk terkena infeksi seperti kelompok lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Dan ketika pola keluhan yang sama muncul berulang di berbagai tempat, waktu, dan di berbagai belahan dunia mungkin pertanyaan ilmiah menjadi muncul di benak kita. Apakah ini memang sekedar influensa musiman ataukah memang ada perubahan karakteristik virus yang sedang terjadi. Nah, di titik inilah mungkin istilah superflu mulai banyak dibicarakan dan bukan sebagai istilah medis yang resmi ya, melainkan sebagai penanda adanya varian influenza dengan karakteristik klinis dan pola penyebaran yang perlu dicermati secara serius. Semoga Dokter Andani juga sepakat ini, ya Dok ya. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya di akhir 2025 juga terdapat puluhan kasus terkonfirmasi dan memang belum meledak, tapi cukup menjadi alarm dini juga bagi kita semua. Dan di sini mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom, kita cek suhu ruangan Zoom-nya dulu mungkin ya. Kira-kira teman-teman di sini dalam 3 bulan terakhir ada yang pernah mengalami flu yang mungkin ringan, 2-3 hari sembuh, atau mungkin lumayan berat sampai harus izin beraktivitas, atau misalnya terasa berat banget, atau mungkin aman, enggak ada flu sama sekali. Kira-kira teman-teman di sini ada yang pernah merasakan seperti itu enggak? Perasa bedanya begitu? Ya, saya rasa ya betul ada. Ini dari Bu Aulia Marupei ya. Ini di luar Jawa sepertinya Bu Aulia ya. Nah, ini memang menarik sekali ini teman-teman ya. Ternyata banyak juga yang merasa flu sekarang ini kok terasa berbeda begitu ya. Nah, ini ada yang batuk pilek dari Cilacap. Wah, banyak juga nih dari Bu Sri Hernawati. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Dan sebetulnya bukan untuk membuat panik, tapi supaya kita lebih paham dan lebih siap. Ya, oke, tambah banyak ya yang memang merasakan hal yang berbeda. Dan di sini kita tidak hanya akan membahas apa itu superflu, tetapi mungkin lebih ke dari sisi epidemiologi molekulernya, kemudian clinical presentation-nya seperti apa, dan diagnosis, serta bagaimana treatment and prevention-nya yang baik seperti apa. Nah, untuk membahasnya kita sudah sangat beruntung. Hari ini kita telah hadir seorang narasumber yang tidak hanya memahami isu secara ilmiah, tetapi juga sangat update dalam perkembangan penyakit infeksi. Kita sapa dulu Dr. Andani Eka Putra, MSc. Selamat datang, Dokter. Iya, siang Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di UNAN, Dokter? Iya, ini lagi flu juga saya nih. Apakah tadi gejala-gejalanya sama Dok, seperti yang tadi Iya, kami sampaikan Dok? Sudah berangsur-angsur lama mungkin lagi Dok. flu juga agak lama, Bang. Aduh, udah sampai unan aja nih ya Dok ya, super flu-nya ini juga. Nah, beliau ini lahir di 15 Agustus 1972 dan
Beliau ini sempat seorang dokter ya yang saat ini menjabat sebagai Direktur Usaha dan Pengembangan Bisnis Universitas Andalas, Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Direksi Rumah Sakit Unan sebelum dulu ya sempat beberapa waktu lalu ditunjuk oleh Menteri Kesehatan BGS sebagai tenaga ahli bidang penanganan pandemi COVID-19 ya. Dan beliau ini sempat dikenal sebagai patriot militan di tengah pandemi, begitu ya dok ya? Betul ya dok ya? Ya, jadi beberapa alat beliau juga di tahun 2020 menghibahkan alatnya ke laboratorium sampai bernilai cukup besar nih dokter, 2 miliar rupiah. Baik, sebelum kita mulai sedikit informasi untuk teknis webinar kali ini. Narasumber akan menyampaikan materi sekurang-kurangnya 30-45 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti pertanyaan bisa dituliskan langsung di kolom chat atau on cam. Kita bagi menjadi 2 atau 3 termin dengan masing-masing penanya ada 3. Dan baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama paparan dari narasumber kita. Dr. Andani, sudah siap ya dok ya? Baik, kami persilahkan kepada Dr. Andani, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah kelihatan dok? Iya, sudah dok. Oke. Ya. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih teruntuk kepada Ibu Moderator Dr. Parindira yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi tentang superflu ini. Dan juga kita juga ucapkan terima kasih kepada Eka alumni Tropmed dari Prodi Tropmed sendiri. Saya lulusan 2010, kalau saya tidak salah ya, 2010. Dan kebetulan juga cepat-cepat aja selesainya. Jadi saya sangat merasa bahwa penyakit infeksi ini masih menjadi menjadi masalah utama di negara-negara seperti kita, negara berkembang seperti kita. Kebetulan pada hari ini saya juga menjabat sebagai ketua komite pengendalian resistensi antibiotik PPI dan farmakologi terapi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Di samping sehari-hari sebagai Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi dan Medikal Bioteknologi di Andalas. Jadi banyak berhubungan berkaitan dengan bagaimana pengendalian penyakit infeksi. Jadi kalau Bapak Ibu diskusi, ya juga kita banyak sekali ya sekarang memperbaiki antimikrobial resisten di rumah sakit karena ini salah satu masalah besar kita di rumah sakit yang menimbulkan potensi kerugian besar bagi rumah sakit. Baik pada siang ini saya topiknya adalah superflu. Saya tambahkan sedikit mengenai molecular origin, clinical manifestation atau presentation dan preventionnya. Jadi saya coba sampaikan karena ini saya rasa peminat yang hadir umumnya adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang laboratorium, orang-orang yang berkecimpung di penyakit tropis infeksi, maka saya mencoba tidak terlalu banyak kita bicara tentang aspek umum, tapi kita lebih banyak melihat secara proporsional lah, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada virus influenza ini. Sebagai catatan saya akan sampaikan bahwa virus influenza itu menjadi hal yang menarik ya pada saat sekarang. Saya lanjut dulu ya. Ini kalau kita lihat ya, virus influenza itu menjadi hal yang menarik pada hari ini. Kenapa? Ya karena saking menariknya WHO itu melakukan suatu surveillance yang rutin terkait dengan influenza. Yang namanya influenza-like illness untuk di komunitas dan sari di Ilisari di rumah sakit, sarinya di rumah sakit. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat ya kemungkinan-kemungkinan adanya varian-varian baru dari virus influenza. Karena kita bisa melihat ya, tahun 1918 itu influenza H1N1 itu sudah berkembang dan menimbulkan banyak sekali kematian. Pada waktu itu dikenal dengan istilah flu Spanyol.
1918. 1957 juga ada Asian Flu H2N2. 1968 kita juga mengenal Hong Kong Flu yang kematiannya juga sekitar 1 jutaan atau H3N2. Nah, sekarang yang menjadi konsennya terutama varian jenis H5N1. Jadi kalau kita lihat dari data ini H3N2 itu udah lama. Cuman subclade-nya itu banyak sekali. Ya, kalau untuk tipe clade J saja itu banyak sekali variasinya. Samping itu yang terbaru sekarang ada K clade. Nah, jadi di apa di lembaga kesehatan internasional di Nexttrain atau di GISAID mereka sudah melakukan suatu surveillance data sequencing. Kalau kita di Indonesia semuanya dikirim ke BB Biokes ya untuk lakukan analisis sequencingnya. Nah, kita bisa melihat bahwa ada ancaman ke depan. Dari beberapa kali pandemi yang berkaitan dengan influenza ini, maka WHO mengeluarkan Ilisari. Tujuannya apa? Untuk warning system terhadap kemungkinan adanya pandemi yang baru. Ini targetnya seperti itu. Ini kira-kira, jadi saya tidak terlalu banyak cerita mengenai influenza virus karena pasti Bapak Ibu semua sebagian besar sudah terpapar ya. Terutama kita fokus pada dua, jadi ada dua protein yang menjadi perhatian utama yaitu neuroamidasi dan agglutinin. Nah, ini yang menjadi perhatian utama. Virusnya tidak terlalu besar, sekitar 13.000 sekian ya. Nukleotida tidak terlalu besar, cuman murah mengalami reassortment. Ini yang menjadi perhatian kita. Sehingga terjadi variasi-variasi pada virus sesuai dengan variasi yang muncul pada N dan H-nya. Pada neuroamidase dan hemagglutinинnya. Ini yang jadi problem. Ya, jadi kita mengenal ada istilah shift dan drift ya. Saya belajar shift dan drift itu dulu di Tropmed tuh. Waktu itu yang ngasih Prof. Widya Asmara. Ya, ya ini menarik kalau kita lihat reassortment yang terjadi sehingga terjadi percampuran daripada virus-virus terutama antara manusia dengan hewan sehingga potensi tertularnya pada manusia menjadi lebih tinggi apalagi kalau disertai dengan peningkatan severity. Nah, ini kalau model ya, model evolusi virus, Bapak Ibu bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat bagaimana model reassortment yang terjadi. Ya, jadi dari H2N1 ya, kemudian dari H1N1, H1N1 pada avian, kemudian H1N1 pada human, terbentuk virus yang baru. Demikian juga pada kelompok H3N2, ya dari H3 dari avian virus dengan H2N2 pada human virus. Terbentuk H3N2 dan seterusnya. Nah, model-model seperti ini beresiko. Makanya untuk pekerjaan di laboratorium, kita harus hati-hati mencampur ya atau bekerja dengan virus influenza yang dari manusia dan bukan manusia. Karena resikonya akan sangat besar untuk terjadinya reassortment seperti itu. Ya, ini kira-kira ya pola mutasi yang terjadi pada H3N2 kalau kita perhatikan ya mutasinya cukup banyak ya. Jadi yang dominan itu pada H itu misalnya pada S154A ya. Kita bisa melihat kemudian juga pada S175Y dan sebagainya. Jadi ini model-model mutasi yang terjadi pada hemaagglutinin dan pada neuroamidase. Jadi kalau kita perhatikan cukup banyak. Ini adalah posisi mutasi yang terbanyak ya dibandingkan dengan protein-protein atau gen-gen yang lain. Jadi ada sekitar 8 gen di situ dibandingkan yang lain ini yang terbanyak. Jadi dan penentuan klasifikasi daripada influenza didasarkan kepada dua protein ini, hemagglutinins dan neuroamidase. Nah, ini menarik ya, banyak menjadi bahan kajian orang untuk bagaimana kita mengidentifikasinya dengan tepat. Saya lanjut ya. Ini kira-kira perubahan-perubahan ya dari A3N2. Kalau ini kita lihat adalah subclade-nya J2, clade J, tapi J2, kemudian J23. Ini seperti kita cerita COVID dulu nih. Banyak apanya? J24, J25, dan ini J241. Jadi kalau kita lihat, J241 ini kita namakan dengan K.
ya. Jadi dinamakan dengan K varian. Jadi kletnya K. Nah, ini yang jadi sumber masalah yang banyak muncul sekarang dengan istilah super flu. Jadi super flu ini banyak berkaitan dengan kelompok H3N2 kalau kita perhatikan. Nah, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada asam aminonya, pada nukleotidanya ya. Ini kalau gini kan kalau kita lihat ini pada asam aminonya, pada kodonnya perubahan terjadi kita bisa lihat ya, misalnya Ki173R. Kita bisa perhatikan perubahan yang terjadi di situ. Nah, ini bahan eksplorasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengembangkan vaksin, gimana caranya? Nah, kalau kita mengembangkan vaksin, peluang kita adalah kita bikin multiple vaksin. Artinya, kita bikin beberapa varian, ya, beberapa bagian dari subtipe ini sebagai kandidat vaksin. Kandidat vaksin, ya. Kami di lab kita, di Pusat Diagnostik Penyakit Infeksi di FK Unan, kita alhamdulillah sudah banyak bekerja sekarang untuk produksi rekombinan. Jadi sudah tag polimerase, reverse transkriptase, keakhiran terbaru interferon gamma sudah kita bikin. Jadi kita bikin sendiri sekarang. Jadi ya lagi semangatnya kan. Insya Allah itu jadi lebih gampang. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar juga boleh ya untuk pembuatan rekombinan. Tidak banyak lab di Indonesia yang bermain di rekombinan. Tapi disertasi saya dulu berani saya rekombinan. Dulu masih ada biotek ya di UGM yang kerja di rekombinan. Tapi Tromed setahu saya jarang sih bermain di rekombinan. Ya. Nah ini kita kerjakan ya. Dan ini menarik Bapak Ibu. Ini bisa kita bikin semuanya. Saya lanjut. Nah sekarang kita cerita superflu. Ini kalau seperti dikatakan Bu Dokter Farindiara tadi ya, superflu itu istilahnya istilah media, ya kan? Sebenarnya istilah media itu bukan bukan istilah yang apa ya, eh klinis sebenarnya. Ini lebih kepada season ya, yang dianggap agak berat. Nah, kami di Padang sering sekarang memeriksa influenza tipe A. Kita punya panel riset ya terkait dengan pengembangan identifikasi viral pneumonia. Ya. Jadi kita punya bisa deteksi viral influenza tipe A, tipe B, parainfluenza, kemudian rhinovirus, kemudian respirasi syncytial virus (RSV), dan metapneumonia virus. Kita bisa kembangkan itu dan deteksi itu dengan cepat. Jadi tidak butuh waktu lama. Itu kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan kita, RSAB Harapan kita. Yang harapannya adalah mungkin pertengahan tahun ini kita sudah bisa jual, kita bisa jadikan komersil. Nah, ini didominasi oleh subklat K. Jadi seperti katakan tadi, dominasinya ada pada subklat K. Ya. Jadi subklat K itu turunan dari perubahan dari tipe J241. Tipe J24 ya. Jadi satu hal yang dicatat di sini, bukan patogen yang baru. Ya. Cuman, nah, mutasi yang terjadi pada virus ini menyebabkan transmisinya menjadi lebih cepat, lebih meningkat. Infinitasnya terhadap asam sialat itu menjadi lebih bagus. Itu aja sebenarnya. Jadi sama aja, ya jadi bukan virus baru. Dan itu musimnya saya seperti pada prode-prode sampai Maret ini aja tuh. Ya, Maret nanti habis, gitu kan. Nah, permasalahan kita kadang-kadang kan sering kali kita karena sering diperiksa, periksa sudah mulai ada, jadi seolah-olah itu masalah besar. Padahal sebelumnya juga begitu-begitu juga. Tapi satu hal yang harus kita catat, tipe K ini adalah tipe yang baru sejak mulai pertengahan pertengahan tahun 2025. Nanti kita lihat datanya. Ya, jadi lebih cepat ya, lebih cepat. Kasusnya juga banyak di US ya, dan rawatan juga banyak. Tapi angka kematiannya tidak terlalu tinggi, masih kecil ya kalau saya katakan. Belum terlalu tinggi ya. Kalau apa? Kalau COVID walaupun demikian angka kematiannya sekitar 2%. Kalau ini mesti angka kematiannya. Nah, kita lihat ini kira-kira perkembangan subklat hanya ya. Tapi bisa lihat nih, jadi sekitar bulan-bulan Juni, dia mulai nih pertengahan bulan Agustus. Ini K semua nih. Ya, ini K semua. Yang warna oranye ini K semua. Kemudian J24 sebentar. Ya, J22 di sini ada. Sebelumnya J2. Jadi sejak Februari 2024 ini stand apa ya? Di next trend itu seperti ini. Kita dulu waktu di COVID juga bikin seperti ini. Jadi kita nampak nih, begitu varian itu sudah mencapai hampir 100%, habis itu dia akan turun semua.
Ya, nah, ini data seperti ini, gambar-gambar seperti ini menarik untuk kita lihat, untuk kita jadikan semacam eh, kajian epidemiologi. Biasanya seperti itu digunakan orang. Begitu jumlahnya sudah mayoritas semua, ya dia akan terlihat seperti ini. Dia akan turun lagi itu angkanya. Ya, begitu dia mencapai jumlah puncaknya akan turun. Nah, tadi saya sampaikan hanya transmisinya saja yang lebih cepat, tapi severity-nya nggak banyak pengaruh. Ya, severity nggak banyak pengaruh. Ini kira-kira polanya, dan ini bisa Pak Ibu lihat juga pada di login ini kita bisa lihat juga ya. Nah, di sini di ujung-ujung ini semuanya orange semuanya berisi, ya. Nah, polanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini penyebarannya dari Amerika, nyebar kemana-mana, masuk ke Bahrain, kemudian ke Thailand, Hong Kong, oleh Singapura, di Indonesia nggak data Indonesia, ya, Australia dan New Zealand. Ini datanya ada. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, ini datanya. Ini datanya ya. Coba kita lihat persentase H3N2 subtype K ini ya. Ini persentase ya, peningkat persentasinya. Coba kita perhatikan sekarang di Indonesia itu 81,8%, dominan, dominan dia. Filipina hampir semuanya. Ya, Korea 95,8%. Kita bisa melihat bahwa penyebarannya ke negara-negara Asia itu sudah mulai meningkat. Jadi kalau tadi puncaknya di Amerika, sekarang dia sudah mulai menyebar ke Asia Tenggara, termasuk juga ke Australia ya. Dan di Selandia Baru sebenarnya ada juga. Australia sekitar 79,8% dari yang diperiksa. Jadi cukup besar juga ya proporsi persentase daripada subclade K ini yang menjadi superflu ini. Nah, nanti kalau jumlahnya sudah 100% ya turun dia tuh. Ya, jadi kalau kita melihat suatu infeksi, kita tidak boleh tidak boleh panik ya seperti COVID yang dulu. Tapi kita harus menilai kira-kira ini severity-nya yang pertama kita hitung. Severity-nya berat enggak? Kalau severity-nya tidak terlalu berat, berarti penyebarannya cepat enggak? Ya kan? Kalau seperti sepanjang severity-nya tidak berat, hospitalisasinya tidak tinggi, itu tidak ada banyak masalah. Kita tinggal bagaimana kita melakukan pencegahan ya. Nah, ini kira-kira kenapa penyebarannya cepat ya. Ini juga macam-macam lah, terutama season. Ya, penyebaran cepat itu sangat terkait dengan musim. Ya, jadi pada musim bulan-bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu biasanya cepat ya. Dan juga virusnya karakternya juga penyebarannya cepat ya. Kemudian fase-fase libur juga faktor-faktor pendukung untuk penyebaran cepat daripada virus tipe ini. Dan saya optimis ya, mungkin sekitar pertengahan tahun 2026 juga sudah mulai akan turun lagi, muncul lagi varian yang lain. Dan selalu begitu. Dan yang harus kita perhatikan adalah adanya varian-varian influenza yang berpotensi menjadi pandemi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ingat ya, ini sudah pernah di Hong Kong. Itu yang harus kita lihat sekitar 68, sekitar tahun 60-an. Menimbulkan pandemi dengan 1 juta lebih kematian. Nah, ini patofisiologinya saya rasa tidak perlu sudah banyak saya jelaskan. Dia akan meningkatkan ikatan ya pada reseptor asam sialatnya. Konsepnya seperti itu saja. Tapi yang lain-lain tidak ada hal yang baru ya. Ya, cara penularnya sama. Dugaannya seperti itu karena ada perubahan. Nah, kita lihat bagaimana eh, populasi berisiko. Populasi berisiko, kalau kita lihat clinical presentation-nya ya, itu yang paling banyak adalah pada dewasa lebih dari 65 tahun dan anak kurang dari 5 tahun ya, itu di bawah 2 tahun. Ibu hamil dan imunokompromis serta penyakit masih orang-orang dengan penyakit kronis lah misalnya. Ini sebenarnya kelompok-kelompok yang berisiko untuk terjadinya influenza. Jadi kalau kalau kita ya dengan influenza seperti ini, baiknya kita hindarilah bertemu dengan kelompok-kelompok high risk ini untuk jatuh kondisi yang lebih berat. Gejala ya hampir sama gejalanya, tidak ada yang berbeda ya dengan flu-flu yang lain, hampir sama. Cuman ini biasanya agak lebih apa ya, agak lebih bandel kalau saya katakan. Yang di tenggorokannya ada batuk, lemah ya, nyeri kencok, piga linu, demam, gigil macam-macam. Standar lah. Dan kita tidak bisa bedakan antara satu virus dengan virus yang lain, satu tipe dengan tipe yang lain nggak bisa kita bedakan sama sekali. Ya. Kemudian kita bisa melihat ya
Demamnya ada beberapa kasus ya, bisa sampai 38 sampai 40. Biasanya cuma selama seminggu dia sudah baik ya. Kemudian setelah itu sembuh. Maksimal 10 hari biasanya sudah selesai tanpa pengobatan. Jadi pada pengobatan ya itu hanya diberikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi atau pasien-pasien yang mendapat perawatan di rumah sakit. Yang lain tidak perlu ya. Yang lain tidak perlu. Nah ini ancamannya ya. Jadi kalau kita ada tanda-tanda apa neurologis sign-nya, ada tanda-tanda saraf neurologinya, kita harus perhatikan. Ada gangguan-gangguan respirasi ya. Kalau gejalanya berkelanjutan, lamaan, nah itu juga menjadi perhatian. Jadi pada pasien dewasa ini menjadi perhatian kita. Ya, pada anak-anak kalau tanda-tanda pneumonia muncul, ada sianosis ya, kemudian tanda-tanda dehidrasi dan sebagainya, ini juga menjadi perhatian khususnya pada anak-anak. Nah, komplikasinya ya biasalah bisa terjadi sekunder infection dengan bakteri dan infeksi-infeksi yang lain ya. Untuk gangguan nafas bisa terjadi ARDS ya seperti COVID dulu. Nah, ini kalau kita lihat antara prognosis dan poor outcome-nya, kita bisa melihat ya ada berapa risiko ya. Kita bisa melihat berapa risiko. Jadi high risk yang mana ya kan? Nah, high risk terjadi yang mana? Jadi kalau orang itu terlalu muda di bawah 2 tahun, usia lebih 65 tahun ya, kemudian juga dengan imunosupresi itu high risk. Jadi kita bisa lihat ya. Tapi kalau anak-anaknya nggak ada apa-apa, sehat-sehat saja itu low, masih kategori low risk. Ya. Nah, ini menjadi apa kita ya? Matriks. Kalau kita lihat matriks untuk menilai prognosis dan kam. Nah, ini bagaimana diagnosis? Jadi kalau kita lihat ya, diagnosisnya ya kita berdasarkan kondisi klinis pasien dan pemeriksaan laboratorium. Ya kita harus pisahkan dia dengan COVID, respiratory syncytial virus, dan viral-viral patogen lainnya ya. Nah ini yang kita lakukan. Nah seringkali pemeriksaan ini terbatas. Tidak banyak lab yang punya fasilitas ini. Ya, ini yang jadi problem kita. Sehingga kita seringkali underdiagnosis ya. Saya yakin kasus ini banyak. Kalau diperiksa semuanya banyak kasusnya nih. Kalau semuanya kita periksa, yakin saya banyak. Ya, ini kalau tapi itu tidak banyak lab-lab yang menyediakan pemeriksaan seperti ini. Nah, nggak tahu nanti kalau misalnya kita sudah selesai dengan riset kita di persahabatan, insya Allah kita bisa mengidentifikasi sekitar 7 sampai 8 jenis virus ya yang berkaitan pada pasien-pasien dengan pneumonia atau pasien-pasien dengan infeksi saluran pernafasan. Nah, ini yang harus kita lihat ya strategi kita untuk melakukan testing ya. Ini prioritasnya adalah pasien dirawat di rumah sakit atau pasien di luar rumah sakit tapi high risk. Tetapi ada juga pemeriksaan kita untuk kemungkinan outbreak seperti ilisari. Nah, ini strategi kita dalam pemeriksaan. Jadi kalau kita lihat ya antara pemeriksaan yang paling banyak dipakai yaitu rapid antigen dan molekuler test. Rapid antigen itu biasanya kalau udah ujung-ujung sedikit jumlahnya, ya. Tapi yang paling bagus itu adalah molekuler dengan sensitivitas yang cukup tinggi, ya. Jadi bedanya kalau molekuler butuh waktu mungkin 6 jam sampai 12 jam, tapi rapid antigen sebentar. Ya, jadi rapid bisa VOCT ya, tapi untuk molekuler itu biasanya confirm test ya. Tapi karena kasus ini tidak terlalu urgen, tidak terlalu tidak terlalu berat, maka tidak menjadi satu perhatian utama. Jadi kalau selain untuk kepentingan surveillance epidemiologi yang dilakukan oleh banyak rumah sakit, yang lain tidak akan banyak melakukannya. Nah, ini kira-kira option ya untuk pemeriksaan itu ada banyak sekali ya. Mulai dari kultur, serologi dan PCR tadi sudah dijelaskan di depan bahwa metode pemeriksaan ini sebenarnya apa namanya banyak dilakukan, tapi yang paling gampang ya pada hari ini ya tentu rapid test dan menggunakan apa rapid dan menggunakan molekular diagnostik ya tuh. Nah kemudian kita lanjut kepada treatmentnya ya.
treatmentnya standar saja, ya kalau saya katakan sama. Jadi tadi Bapak Ibu lihat ya saya pakai masker, ya itu tadi bagian dari bagaimana kita mencegah penularan ke orang lain. Jadi saya pakai masker kemana-mana sekarang saya pakai masker nih. Kebetulan saya tidak tahu apakah saya, karena kebetulan saya baru pulang dari umroh 3 hari yang lalu. Saya tidak tahu setelah sampai, waktu sebelum umroh saya sudah flu juga, sampai di sana flu juga, pulangnya menjadi-jadi. Nah, 2 hari terakhir itu saya akhirnya memutuskan untuk bed rest total. Dan hari ini alhamdulillah ya sudah mendingan. Jadi hari ini sudah mendingan. Tapi kita menggunakan masker. Kemudian cuci tangan dan sebagainya, bagaimana kita mengeluarkan aktivitas butuh kita. Dan ini tadi, staying at home. Jadi saya istirahat di rumah, bed rest. Ini yang kita lakukan ya kalau kita terinfeksi virus. Ya, pertimbangannya kita harus istirahat pertama, yang kedua jangan menularkan ke orang lain. Dan ini minumnya harus cukup ya, kalau perlu antipiretik, analgetik dan sebagainya. Saya terakhir sampai memberikan antitusif ya supaya batuk saya itu hilang. Karena tidak mau hilang-hilang dia ya. Jadi kita kalau di rumah saja untuk mencegah transmisi. Tapi dengan kita istirahat, saya rasa akan lebih cepat sembuhnya. Dan saya diundang narasumber ini, saya pikir juga mempercepat sembuhnya juga flu ini. Itu kira-kira. Ya dok. Saya lanjut ya, Pak. Ya, kemudian ini kita lihat vaksin. Nah, ini kita lihat vaksin ya. Vaksin itu efektivitasnya cuma 50% terhadap subclade K. Kenapa demikian ya? Karena subclade K itu ada beberapa posisi mutasinya, yang K2N, S144N, N158D dan sebagainya, itu tidak sesuai, tidak cocok dengan vaksin. Karena vaksin yang dikembangkan itu adalah tipe J, subclade J, ya bukan subclade K. Nah, jadi perubahan pada, sama seperti COVID dulu ya, perubahan pada satu atau dua atau tiga kodonnya, asal aminonya, itu akan merubah kemampuan vaksin terhadap si virus. Ya kondisinya juga demikian. Jadi ini menarik ini kalau misal orang makin lama makin apa ya, ekonominya makin bagus, orang ingin vaksin influenza tiap tahun tuh. Begitu ada varian baru, ayo kita bikin vaksin lagi. Varian baru bikin vaksin lagi. Iya kan? Ya, itu gitu tuh. Kalau di dokter Farijera dari apa ya? Dari Bangkok ya. Ya Nah, dari situ kan itu Thailand dok. Thailand kan. Nah, situ kan banyak penelitian virus tuh, influenza. Eh, Sama dokter Prio dulu tuh saya lihat Ya betul betul virus. dari Heeh, UNER. bener, heeh. Nah, kami Prio nawarin saya tuh, ayo kita bikin vaksin bareng-bareng lah untuk influenza ini. Menarik saya bilang. Ayo nanti kalau kita gabung-gabung, kita ada yang berminat ya kita bikin kelompok ya kita bikin. Karena insya Allah kami sudah cukup bagus ya untuk membuat rekombinan protein. Dan RNA juga bisa kita kembangkan juga sebenarnya. Lebih gampang menurut saya ya dibanding rekombinan. Nah, tapi vaksinasi itu ada gunanya apa? Mengurangi severitas, mengurangi hospitalisasi. Pada COVID juga begitu dulu, konsepnya sama saja. Jadi begitu ada varian baru muncul, maka yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah penurunan potensi efikasi daripada vaksin. Selalu begitu. Sehingga influenza ini akan terjadi apa? Orang divaksin tiap tahun dengan varian yang berbeda-beda. Tapi jangan diulang juga dengan vaksin yang lama, nggak seperti itu. Harus dengan varian baru. Jadi industri vaksin yang paling beruntung sekarang influenza ini. Pokoknya tiap tahun dikasih vaksin baru. Kita bikin vaksin baru. Nah, yang paling beruntung tuh, bikinlah polivalen gitu kan. Nah, itu polivalen. Nah, ini menarik ya kalau saya katakan. Dan saya berasumsi vaksin-vaksin ini akan melindungi kita juga kemungkinan besar pada waktu terjadi pandemi nanti. Mungkin pandemi H5N1 ya misalnya, atau pandemi HH sekian-sekiannya. Ya, tapi orang yang sudah divaksinasi rutin itu akan lebih terlindungi gitu. Nah ini kira-kira obat ya, antiviralnya jelas ya. Oseltamivir masih dianggap sebagai obat yang paling bagus untuk ini. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan sembarang orang dikasih. Saya aja nggak mau pakai makan itu tuh, ya. Nah, kalau saya lebih lebih apa ya, lebih kalau dirawat kelompok risiko tinggi, nah itu baru kita pikirkan, ya. Tapi kalau tidak ya enggak lah, janganlah kita cepat-cepat sedikit obat, enggak seperti itu. Dengan daya tahan saja, dengan sering-seringnya dokter Farinda ngundang saya hilang tuh flu-nya.
Gitu. Nah, ini prioritas ya. Kalau kita memberikan antivirus, ini pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Ini konsepnya. Kemudian ya kalau pasien-pasien di luar ya perlu dengan komplikasi. Kemudian pasien-pasien yang kondisi berat. Ini yang harus kita lihat betul. Pasien-pasien yang diberikan dengan prioritas untuk antivirus ya. Nah, ini kesimpulan saya. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah superflu itu sebenarnya adalah konvensional ya. Konvensional H3N2 sama saja. Hanya transmisinya meningkat, bukan patogen baru, tidak menambah. Ya, itu bahasa media sekarang. Di media daringnya begitu konsepnya. Ya, ada kelompok pasien dengan risiko tinggi, ya kita berikan apa? Kita berikan terapi itu juga akan membantu untuk mencegah jatuh kepada kondisi yang severe ya. Pengembangan vaksinasi sebagai upaya pencegahan walaupun efektivitasnya belum tidak terlalu tinggi, tapi dianggap baik untuk mencegah severity ya dan risiko hospitalisasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya coba menyampaikannya dengan lebih mudah kita pahami. Tapi inti dari segala itu adalah kita harus paham dengan knowledge-nya. Jangan takut, jangan dan berani menjelaskan sesuai dengan ilmu pengetahuannya kepada orang lain. Karena sekarang dengan media daring ini ya, media-media ini semuanya jadi berat semua. Saya waktu itu metapneumovirus ya. Saya ditelepon oleh Pak Menteri, ini gimana nih metapneumovirus? Ini berbahaya nih ini. Saya bilang, Pak kasusnya sama Pak dengan periode sebelumnya. Ini karena banyak diperiksa aja gitu. Dan nanti juga setelah bulan Februari juga hilang semua. Ya, ada lagi tuh virus seperti itu. Karena season ya, umumnya influenza itu sangat terkait dengan season. Kecuali dia pandemi, itu lain cerita. Tapi umumnya kan seperti itu. Dan jangan terjadi seperti COVID dulu ya, bagaimana ketakutan kita yang berlebihan, sehingga menimbulkan antipati dari masyarakat. Orangnya harus di apa? Harus di kuburannya harus khusus, pakaiannya harus pakai apa? Pakai pakaian lengkap dia tutup lengkap, kayak hazmat begitu gitu kan. Nggak perlu, padahal nggak perlu. Nah, padahal yang perlu dilindungi itu cuman pintu masuknya saja. Ya kalau pintu masuknya melalui kontak dengan mukosa, droplet gitu ya, itu bagian di atas saja yang kita bersihkan. Saya masih ingat tuh tahun 2020 itu di awal-awal bulan Mei itu saya narasumber saya bilang kalau kita di rumah sakit tidak pakai hanya pakai ini bahasa saya waktu itu ya hanya pakai underwear saja di ruang isolasi nggak ada masalah saya bilang asal muka kita ditutup dengan baik. Nah tapi kan waktu itu kecemasannya kan luar biasa sehingga logika kita, knowledge kita jadi hilang. Nah kita berharap ini sebagai informasi bahwa influenza itu adalah virus yang selalu berkembang ya drifting dan shifting itu jalan terus. Nah, kita WHO sudah mengembangkan sistem surveillance Ilisari sebagai bagian untuk mereview kemungkinan terjadinya outbreak. Nah, itu dasarnya. Dan umumnya sampai saat jauh ini masih kondisi yang ringan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Dokter Andani untuk paparannya yang singkat, padat, jelas, dan sangat mengena. Ini Dok, ini poin-poinnya sudah betul-betul kami dapatkan dengan berbagai informasi untuk terkait dengan terutama tadi ya Dok, ternyata ini memang bukan bukan virus baru, tetapi hanya merupakan varian dari H3N2 dengan subclade K ya, yang tadi namanya sebenarnya cukup panjang, ada J241 ya Dok aslinya ya, tapi Iya, kemudian betul. Awalnya namanya iya J241. supaya mudah diingat jadi subclade, kita rename menjadi K. subclade K. Betul ya. Ini tadi juga banyak hal yang dibahas terkait dengan gejala, kemudian bagaimana terkait dengan testingnya, option apa yang bisa kita pilih, dan yang paling baik memang molekuler ya Dok ya, terkait dengan PCR. Ya. Dan bagaimana memang perkembangannya dari mulai yang konvensional H3N2 ini, kemudian sampai dengan akhirnya kita perlu ada terapi antivirus, terutama pada individu yang memang memiliki resiko yang tinggi, dan tadi juga sudah dikembangkan rekombinan sebagai bentuk vaksinasi yang ada. Baik, ini kami buka sesi pertanyaan ya, sesi diskusi untuk para
peserta atau partisipan yang ada di sini. Luar biasa nih Dok, ini sampai dengan 272 peserta kita pada Iya, siang hari ini. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita buka termin pertama, ada 3 penanya. Ini ada yang sudah di chat box Dokter, mungkin saya bacakan terlebih dahulu, atau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya langsung juga boleh, nanti silahkan bisa raise hand ya, raise hand di monitor layar nanti akan tampak. Baik, akan saya bacakan dulu ini dari Bapak Made Agung ya, Mas atau Bapak ini ya, Made Agung dari UGM. Ini izin bertanya, apakah yang membedakan antara gejala penyakit flu biasa dengan super flu? Dan dari penyebab dan gejalanya yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa? Mungkin tadi sudah sempat sedikit dokter sampaikan, mungkin bisa di uh, lebih detail lagi mungkin ya Dok, ini maksudnya dari Ya, Pak Made. oke. Ya, terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Pak Made ya. Jadi dari saya coba melihat ya dari beberapa review jurnal yang kita coba review, yang kita lihat, ternyata hampir tidak ada perbedaan gejalanya, tingkat severity-nya dan sebagainya itu hampir sama semuanya antara super flu yang tipe clade K ini dengan clade J. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman katakan bahwa biasanya lebih cepat, itu aja. Ya, manifestasi klinisnya atau gejalanya itu bisa lebih cepat. Nah, yang lain-lain sama. Dan beberapa kasus juga ada laporan, dia bisa lebih lama, misalnya lebih dari 10 hari. Kalau umumnya yang tipe J, itu biasanya seminggu dan sudah mulai rilis ya, sudah mulai membaik kondisinya. Tapi secara prinsip tidak jauh berbeda. Itu karena memang dasarnya memang tidak ada itu ya, tidak ada apa namanya, tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan severitas. Gitu ya, Pak Made. Baik, terima kasih Dokter Andani. Bagaimana Pak Made, sudah cukup ya? Nanti kalau ada yang mau ditambahkan lagi bisa konfirmasi ulang. Baik. Kemudian ada lagi dari ya sudah cukup kata Pak Made ini. Kemudian dari Dodi, Pak Dodi Alfian Siregar dari Dinkes Ternate ini Dok. Izin bertanya Dok, apakah penyakit super flu dibawa atau ada musim dingin atau musim hujan Dok? Apakah diperantari atau dibawa oleh hewan atau manusia begitu? Apakah ada pengaruhnya nih ya mungkin ya Dok ya di musim dingin atau musim Ya, hujan? seperti kita lihat tadi ya, ada beberapa kasus influenza ini, terutama yang tipe A ya. Ada influenza tipe A, tipe B, tipe C. Tapi yang paling banyak itu kan influenza tipe A. Yang influenza tipe A termasuk di sini kode-kode H1N1, H2N2 dan seterusnya. Sebagian besar masih berkaitan dengan hewan, ya masih berkaitan dengan zoonotik. Tapi pada waktu kita bicara H3N2, jadi beberapa kasus virus-virus itu sudah bisa transmisi antar manusia. Jadi tidak melalui hewan lagi. Nah, apa hubungannya dengan cuaca atau musim? Cuaca dingin itu biasanya perkembangan virusnya menjadi lebih enak, lebih bagus dia untuk berkembang. Jadi beberapa penelitian menunjukkan proses perkembangannya itu lebih enak pada musim dingin, ya. Nah, ini pertimbangannya sebenarnya seperti itu saja. Jadi kenapa season itu menjadi krusial? Karena pada suhu yang lembab, yang dingin, ya, yang sejuk, itu model risiko penularan transmisi mereka menjadi lebih gampang. Karena virus itu lebih suka suhu yang lebih adem gitu. Itu aja pertimbangan. Jadi kesimpulannya bisa terjadi dari hewan ke manusia dan banyak kan masih seperti itu ya. Tetapi pada beberapa kasus seperti H3N2 itu sudah banyak terjadi antar manusia, sudah bisa terjadi antar manusia. Jadi tidak melalui hewan lagi ya. Itu ya Pak Dodi. Ini ada pertanyaan Pak Agus ya, Dokter apa Barindira Ya, ya. betul. Ini tadi Iya, pertanyaan dari Pak Dodi, Dodi udah. Alfan Siregar. Jadi betul ya Dok, jadi memang transmisinya akan menjadi lebih cepat apabila terjadi di musim hujan ya. Kalau di kita kan ada Ya, musim betul. di musim hujan. Kalau di luar yang banyak di mana Dok? Di Amerika yang sudah pernah ditemukan ya Dokter ya. Jadi Ya, di empat Amerika musim. banyak. Oke, banyak juga ditemukan. Ya, daerah yang musim dingin itu lebih lebih cenderung lebih banyak.
Kalau Baik. kita musim hujan. Ya, betul. Ya, baik. Musim hujan. Ya, baik, di ruang Zoom sudah ada yang raise hand juga, Dokter Andani. Jadi kita persilahkan kepada Pak Heru. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak Heru, dari mana Ya, selamat dan sore. manfaatnya. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Ya, selamat sore Waalaikumsalam Pak Heru. Apa suara saya terdengar ini? Jelas Pak Heru. Ya, mohon maaf saya tidak bisa on Silakan. cam karena kameranya kurang begitu bagus. Mohon izin ya. Ya, mau bertanya, Pak Dani. Kebetulan saya bertugas di BKK, Pak, yang kesehariannya kita mengawasi pergerakan lalu lintas orang ya. Belajar dari pengalaman COVID, MARS-CoV yang lalu, sebenarnya invasi penyakit-penyakit virus ini sebenarnya jarang mereka sadari secara langsung. Tahu-tahu sudah datang invasi dan gejalanya sudah terasa. Namun sampai saat ini kan untuk pelaku perjalanan juga sering dipersyaratkan, terutama tadi sudah Pak Anies sudah habis umroh ya Pak ya, yang semua perjalanan yang umroh diwajibkan untuk vaksinasi meningitis dan flu. Dan flu itu sebenarnya hanya saran sebenarnya. Namun sekarang dengan perkembangan adanya kasus terbaru yang super flu ini kan, apakah pemberian vaksin yang sudah berlaku sekarang ini sudah efektif dengan strain yang sekarang? Karena setahu kami dari pengalaman pemantauan kasus kejadian mulai dari MARS-CoV sampai COVID sekarang ini kan juga menyangkut masalah berbasis penyakit melalui pernapasan. Nah, apakah menurut Bapak dengan pemberian vaksin sekarang sudah efektif untuk strainnya dengan superflu? Karena bisa jadi nanti memang saat ini case-nya tidak begitu banyak, tapi kan penularannya sangat cepat. Yang kita khawatirkan adalah nanti penularan cepat ternyata vaksin tidak efektif, berarti ada penemuan penelitian baru lagi yang menggunakan strain-strain yang baru. Itu apa yang saya tanyakan. Menurut Bapak gimana Pak dengan dilema kasus sekarang ini? Ya, Terima kasih. betul. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang masalah kita pada virus seperti itu. Ya, kita cenderung untuk update terus vaksinnya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya di presentasi saya bahwa vaksin ini efektivitasnya ya sekitar 50% karena adanya mutasi pada beberapa asam amino yang pada subclade K ini menyebabkan tensi atau efikasi virusnya nggak sampai tidak bagus lagi. Tetapi data penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi itu berperan dalam mengurangi severity atau risiko rawatan di rumah sakit. Ya, nah untuk kedepannya memang begitu. Vaksin influenza ini akan berubah setiap tahun dan kita harus berpikir untuk apa ya, untuk vaksinasi baru lagi. Jadi konsepnya akan seperti itu. Makanya saya bilang kalau di Amerika dan Eropa itu orang banyak divaksin influenza ya, sehingga perusahaan-perusahaan vaksin itu sangat semangat tuh bikin vaksin tiap tahun. Tinggal rubah-rubah sedikit aja, tambah-tambah sedikit komponen, Pak. Jadi memang gitu Pak Heru ya. Jadi akan terjadi proses apa ya perubahan sama seperti COVID dulu ya. Dan vaksinnya berubah-ubah terus sampai sekian kali dengan vaksin yang berbeda. Nah ini juga kasus seperti itu. Ya, begitu terjadi perubahan asam amino, misalnya itu merupakan target site daripada sistem imun, dia mengalami perubahan, sistem imun tidak kenal lagi dia. Sehingga mau tak mau kita harus kembangkan vaksin baru. Konsekuensinya begitu. Tapi nah, ada catatannya bahwa walaupun demikian WHO menyarankan tetaplah divaksin karena bisa mengurangi severity dan risiko hospitalisasi. Gitu aja. Ya, baik. Bagaimana Pak Heru? Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Ya, baik. Berarti Ya, berarti Indonesia juga bisa memungkinkan untuk sampling untuk virus lokal ya, Pak ya, untuk dijadikan Bisa. update penemuan vaksin baru nanti. Karena paling banyak kita pergerakan orang kita sudah banyak yang melalui beberapa negara yang ketika kembali akan menimbulkan gejala yang awal yang ditemukan yang first strain baru yang tidak belum bisa kita kenali kembali. Baik Pak, terima kasih. Betul. Ini menambah Oke. wawasan saya selama kita bertugas di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Terima Ini ada kasih. pertanyaan Pak Agus ya. Ya, betul dok. Monggo dok. Tadi Proses ini mutasi ya. virus, Bro.
mutasi virus dalam tubuh seseorang itu sama atau berbeda, Dok, gitu kan? Ya, Apakah bisa betul. diprediksi bentuk mutasinya? Jadi mutasinya itu sebenarnya kalau reassortment itu malah paling banyak itu terjadi di laboratorium ya, biasanya antara dari non hewan ke manusia ya. Jadi dari non manusia ke manusia. Jadi dari hewan ke manusia. Nah, terjadi perpindahan beberapa fragmen dari eh, susunan asam aminonya sehingga muncullah varian-varian baru ya. Nah, itu yang terjadi yang paling banyak. Jadi reassortment di situ. Tapi kalau mutasinya fisiologis ya, itu perubahannya terjadi pelan-pelan. Jadi setiap sekian replikasi dia mengalami mutasi dan itu bisa saja terjadi dalam tubuh host, bisa saja karena sifatnya adalah apa ya, intraseluler obligat ya, virusnya intraseluler obligat, maka pasti perubahan-perubahan itu, mutasi-mutasi itu terjadi dalam tubuh host. Tapi untuk kasus-kasus reassortment itu bisa saja dalam tubuh host, tapi paling banyak yang ditakutkan orang itu adalah terjadi dalam lingkungan atau dalam laboratorium. Itu yang ditakutkan orang. Ya, jadi makanya untuk kita di lab kita harus pisahkan antara bekerja dengan virus manusia dengan bekerja dengan virus hewan untuk mencegah terjadinya reassortment tadi. Kalau mutasinya cuma perubahan asam amino saja, itu biasanya masih mendingan. Yang ditakutkan itu adalah apa namanya itu terjadi reassortment tadi. Itu aja, Pak Gus ya. Ya, baik. Pak Agus sudah menangkap ya yang saya sampaikan Dokter Andani tadi. Yang paling bahaya memang reabsorpsinya tadi ya, Dokter ya. Iya, betul, betul dong. Dari Ini ada pertanyaan Bu Ayumi ya. ya, dari Ayumi. Bu Tami, efek Efek samping dari samping. vaksin antivirus influenza. Nah, ini menarik ya. Kalau saya selalu berpikiran bahwa vaksinasi itu pasti ada efek samping. Cuman efek samping itu tidak jangka panjang. Ya, biasanya efek samping itu pendek, jangka pendek. Dan kasusnya sangat kecil. Ya, kasusnya sangat kecil sekali. Jadi misalnya ya, encephalitis pasca vaksinasi gitu. Kan kasusnya jarang sekali. Jadi pasti ada efek samping ya, tapi sangat-sangat jarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga hati-hati juga. Ingat waktu kejadian efek samping dari vaksin dengue, waktu itu dipakai di Filipina ya, hingga sekian anak meninggal dunia, itu sudah dari awal diprediksi itu. Jadi karena dengue itu ada istilah antibody dependent enhancement, AD ya, maka risiko itu akan muncul pada waktu divaksinasi. Dan itu terjadi gitu. Nah, pada influenza gimana? Nggak ada AD-nya di situ, nggak ada. Begitu orang infeksi kedua, dia lebih kuat. Ya kan? Jadi untuk khusus influenza saya bisa katakan bahwa sejauh ini vaksinasi itu pada dasarnya aman ya, pada dasarnya aman, tidak ada masalah. Oh, apakah nanti bisa menimbulkan suatu autoimun, Pak? Bisa-bisa saja, tapi sekali lagi kasusnya sangat jarang. Jadi kita masukin antigen kepada host, kemudian membangkitkan respon terhadap jaringan tubuh host yang lain, ya bisa saja terjadi, tapi jarang. Sejauh ini ya, kalau vaksinasi saya lihat, maka saya yakin waktu COVID juga tidak terlalu banyak ya. Ada, kalau kita bilang tidak ada vaksinasi vaksin, enggak juga lah. Ada, beberapa kasus pasti ada. Kan, tapi sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat dari data ya, bahwa angka efek samping yang berat itu kecil sekali. Kalau misalnya bengkak, merah atau apa, itu biasalah. Tapi maksud saya di sini adalah efek samping yang berat ya. Maksud saya adalah efek samping yang berat ada, tapi jarang sekali. Itu ya, Baik, efek samping yang berat itu memang aman lah gitu jarang kan. ya. Iya, aman ya, Nah, Dok ya. kalau ada vaksin saya mau aja divaksin-vaksin. Apalagi Ya, kalau Dok. gratis nggak ada masalah. Makanya waktu COVID Betul, kemarin Dok. saya nggak ada masalah mau divaksin. 4 kali vaksin, ayo saya bilang nggak ada masalah. Insya Allah aman. Iya, betul, Dok. Iya, ini memang efek sampingnya yang jarang sekali itu memang kita tidak perlu takut begitu ya, Dok ya. Betul, Karena sangat betul jarang sekali. Ya. dan efek samping yang ringan-ringan biasanya yang bisa kita temui mungkin demam atau bengkak begitu ya, Dok ya. Iya, Baik. yang penting jangan Eh, jangan stres lah. Kalau stres baru ya, masalah muncul. ya. Ini Pak Agus menanyakan lagi sudah Pak Agus.
Apakah proses mutasi virus dalam tubuh seorang itu sama atau berbeda? Oh, ini belum ya, Dok ya? Apakah Sudah proses dijawab tadi. mutasi virus? Oh ya, Sudah. tadi yang absorben tadi Nah, ya. Baik. asorben itu banyak di luar atau di Ya, laboratorium, tapi mutasi yang biasa itu banyak dalam tubuh. Bisa terjadi di dalam tubuh, lebih banyak dalam tubuh. Jarang sih asorben itu dalam tubuh. ya, baik. Baik, dan ini masih ada pertanyaan lagi dari eh, Dinkes Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Apakah kasus superflu ini tingkatan penyebarannya lebih cepat dengan golongan darah yang sama? Maksudnya gimana? Atau jenis, maksudnya berpengaruh atau tidak, Dok? Ini mungkin, Dok, terkait dengan golongan darah dengan penyebaran superflu. Karena teman kerja saya yang seruangan terserang penyakit superflu sudah mau seminggu belum pulih-pulih juga, Dok. Ini Ya, apakah? saya eh, s- dulu ya sering kita diskusikan kayak kita bicara orang golongan darah seperti ini gampang terinfeksi ini orang ini, dan saya belum melihat apa ya data epidemiologi yang kuat untuk itu, sehingga pada sampai hari ini saya belum menganggap bahwa golongan darah itu punya faktor yang signifikan terhadap resiko infeksi. Misalnya golongan darah mana yang paling banyak kena TB, saya pikir sama aja semuanya gitu kan, nggak ada perbedaan yang signifikan dan tidak dilihat orang juga, jadi saya rasa sama saja ya, lebih kepada sistem imunnya. Kalau saya bilang orang terinfeksi, kira-kira apa yang pengaruh, yang lebih berpengaruh faktor genotipnya. Jadi namanya molecular susceptibility. Nah, itu yang lebih berpengaruh. Ya, molecular susceptibility-nya itu yang berpengaruh. Misalnya kalau TB itu ada NRAM, vitamin D reseptor, interferon gamma reseptor, nah, itu lebih menarik ya. Tapi kalau golongan darah belum. Baik, ya. Baik, dokter. Sepertinya sudah sangat menjawab apa yang ditanyakan oleh tadi ya dari Sulawesi Tengah ya, Ibu atau Bapak tadi. Baik. Ada Nah, pertanyaan Pak Rifan masih ini, ada. kenapa Nah, ini superflu perlu sebelumnya ada, Dok, dibahas? di atasnya, Dok. Tri Oh, Azizul Nurul. Ya. Apa perbedaan antara superflu dan flu Singapura nih, Dok? oh gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu Kalau sempat dirawat inap, Dok ya. Kalau superflu ini lebih banyak yang tipe K. Jadi orang bicara ke tipe K. Kalau Singapura itu banyak kan yang di J. Kalau data yang saya lihat ya. Jadi sebenarnya hampir sama sih. Memang kalau kondisi kita kita kelelahan ya. Kalau kita kelelahan dan daya tahan tubuh kita juga sedang lemah misalnya, kita akan gampang jatuh ke kondisi yang severe ya, yang berat. Itu sih yang saya udah lihat ya, data-data seperti itu tidak ada apa ya, tidak ada apa namanya signifikansinya terkait dengan eh, severity-nya, lebih kepada daya tahan tubuh kita masing-masing. Karena kalau kalau kita bilang seperti itu kan, ya kalau kita bilang seperti itu ya, eh, apa namanya? Ini kalau kita masih bicara influenza ya, saya bicarakan kalau kita masih bicara influenza, ini kita lihat dulu, karena ini bisa beda-beda juga konsep flu Singapura yang mana gitu. Ya, tapi kalau kita bicara flu Singapura itu adalah eh, hand, foot, and mouth disease, hand, foot, and mouth disease ya, itu beda lagi ceritanya gitu kan. Itu bisa saja kondisinya menjadi eh, apa namanya gejala pada mukosa mulutnya lebih dominan biasanya. Jadi kalau saya bicara masih bicara ke level influenza, enggak. Ya, kalau kita bicara ke level influenza tidak. Saya tidak melihat sampai hari ini sama influenza ini ya, saja sama influenza. Tapi kalau pikiran saya, kalau kita lihat di beberapa laporan flu Singapura itu lebih spesifik ya terkait dengan infeksi pada daerah mulut dan saluran nafas oleh virus yang bukan influenza. Gitu. Ya, baik. Saya rasa sudah terjawab ini dari UGM juga ini, Dok, Bu Tri Ya. Azizul. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Rifan, Dok, tadi yang sempat sudah Oh iya, disampaikan. Rifan. Ya. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Nah, karena ini jadi apa? Jadi viral di media sosial. Jadi 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 apa? Jadi sekarang kita kan gampang aja viral. Coba lah sebentar. Wah, COVID meningkat lagi. Saya bilang COVID itu nggak bakalan meningkat lagi itu saya bilang. Dalam 2 tahun 3 tahun nggak akan naik tuh COVID itu, nggak yakin saya naik dia lagi itu. Karena tubuh kita sudah imun ya dengan banyak banyak varian COVID. Pasti ada, tapi yang jadi pandemi tidak.
Ya, jadi karena ini sudah menjadi apa ya, menjadi eh, populer, viral, banyak di media sosial, maka jadi menarik untuk dibahas. Nah, perlu kita menjelaskan ke masyarakat sebenarnya tugas kita adalah menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak usah panik, tidak usah risau, tidak usah gelisah gitu. Ya, ini virusnya sama saja. Cuman ada sedikit perbedaan ya dari varian-varian yang sebelumnya. Nah, penjelasan kita gitu aja. Kalau anak-anak muda udahlah. Nanti olahraga, lari-lari, sembuh tuh. Makan banyak, minum banyak, sehat. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi sekarang memang gampang orang terpengaruh oleh informasi-informasi media sosial. Masyarakat juga gampang panik gitu kan. Nah, ini tugas kita. Jadi dengan presentasi atau diskusi kita pada siang ini, harapan saya Bapak Ibu semua bisa menjelaskan. Ini bukan virus baru, ini tidak terlalu berat resikonya gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu ada vaksinasi sebelumnya, ya mungkin akan lebih bagus. Nah, gitu. Dan itu akan selalu berkembang setiap tahun. Coba lihat, subclade J itu 2024. Sekarang pertengahan 2025 udah mulai lagi subclade K. Besok muncul lagi subclade yang L mungkin namanya. Iya kan? Nah, asal dia bukan mengalami proses reassortment, no, nggak ada masalah gitu, aman. Sepanjang, nah tugas kita adalah pemerintah selalu memfollow up, selalu melakukan surveillance untuk kemungkinan terjadinya peningkatan kasus. Nah, ini yang diperhatikan, terutama severity dan hospitalisasi. Kematian, mortality, dan hospitalisasi. Kalau dua variabel itu meningkat signifikan, nah itu baru kita harus waspada habis-habisan. Nah, gitu. Baik. Ya, terima kasih Dokter Andani. Ini masih ada beberapa lagi dok terkait dengan jadi dari Rifan ya dok ya. Ini ada dari Dian Aruni Kumalawati dari UIN Sunan Kalijaga. Kondisi host seperti apakah yang memberi kemungkinan lebih besar untuk terjadinya mutasi bagi virus, khususnya virus influenza. Jadi pengaruh host ini sebetulnya ada nggak dok untuk Ada, mutasi? ada Ya. ya pada kondisi host yang replikasi virusnya berlangsung cepat, ya misalnya pada host yang umur tua, masih usianya di bawah 2 tahun, atau imunokompromis, itu lebih gampang terjadinya proses perubahan atau mutasi. Kenapa? Karena durationnya, seedingnya dalam tubuh host itu lama. Hmm. Durasi ini ya dok, maksudnya durasi apa dok? Durasi virusnya dalam tubuh host itu lebih lama Oh baik. dibanding orang-orang yang sehat ya sebentar aja Oh virus iya. di situ. Jadi maksudnya tereliminasinya itu lebih lama begitu ya dok? Lebih lama, ya, jadi eliminasi lama betul. Jadi mutasinya dia akan lebih ini ya dok ya, punya waktu yang cukup untuk melakukan mutasi di dalam tubuh seseorang, begitu ya. Oke, ya. Ya, baik. Ini kemudian tadi sebetulnya ada gejala yang khas tidak dari superflu ini dengan influenza biasa. Mungkin gejalanya yang lebih berat tadi ya dok ya. Gejalanya yang lebih Iya. berat daripada flu yang biasanya kita rasakan ya dok ya. Mungkin lebih ke itu saja ya dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus nih. Pak Agus ini sepertinya sangat penasaran sekali. Dan apakah kita bisa mengandalkan daya tahan tubuh kita untuk melawan superflu ini, dokter? Ya, emang superflu virus umumnya tergantung daya tahan tubuh kita. Kan tadi saya sampaikan bahwa gejala-gejala yang lebih berat itu banyak terjadi pada usia tua, usia di bawah 2 tahun, pasien-pasien dengan imunokompromis. Dan ibu hamil Ya, juga ya dokter ya? ibu hamil satu lagi. Ya, itu juga kelompok-kelompok yang berisiko. Semoga Pak Agus sudah bisa terjawab semua pertanyaannya. Ini ada dari Suryaina Prawitama. Apakah vaksin influenza juga cukup efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh balita atau anak terhadap superflu ini? Mungkin batasnya, dok, batas minimum kita untuk bisa memberikan vaksin ini seperti apa ini? Pertanyaan. Ya, kalau kita berikan vaksin influenza, seperti saya katakan tadi ya, kalau kita pakai vaksin influenza yang generasi baru ya, generasi baru, itu efektivitasnya terhadap superflu ini yang varian K ini, subclade K ini, itu sekitar 50% dari data jurnal ya, sekitar 50%. Tapi dia mampu mencegah influenza yang berat. Nah, itu aja. Jadi severitasnya biasanya lebih ringan kalau orang sudah divaksin. Tapi kemampuan proteksinya itu sekitar 50%.
vaksin tadi ya dok ya bisa Ya, betul. menghambat. Karena vaksin untuk yang varian K ini belum ada. Baik. Kalau kita andalkan dengan vaksin yang sebelumnya, apakah masih bisa efektif dok? Bisa Seperti 50%. 50% saja ya Prof ya. Kita Dok ya. 50% lah. WHO Baik. juga menyampaikan hal seperti itu. Makanya tetap disarankan untuk vaksinasi kalau bisa gitu kan. Tapi bagaimana Pak kalau saya sudah terkena influenza super flu ini Pak? Perlu vaksin lagi? Enggak perlu lagi. Kalau sudah karena orang terinfeksi itu kan bentuk vaksinasi yang alamiah. Betul dok, sepakat sekali dok. Ya, mungkin tinggal satu atau dua pertanyaan. Jadi dari Nabil Amirul Hakim nih, belum tahu nih dari mana nih dok. Kelompok usia atau kondisi apa yang paling berisiko mengalami komplikasi? Oh, yang tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Ya, udah Dari jelaskan kelompok tadi. rentan tadi. Ya. Kemudian dari Safety Kiki Walingka, apakah pasien superflu dapat terkena komplikasi pneumonia nih dok? Tidak Ya, sekali. dapat. Tadi saya katakan tadi, sekunder infeksi dengan bakteri itu bisa terjadi, terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun. Ya, atau pada orang tua ya, itu juga bisa. Ada pasien-pasien, jadi pasien-pasien tertentu. Jadi imunokompromis terutama, kemudian anak di bawah 2 tahun, orang tua ya, itu bisa. Ya, kalau ya baik. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Andani? Belum ada yang raise hand ya dok ya, sepertinya. Baik, mungkin sebagai pertanyaan pamungkas saja ini dokter, ini terkait dengan kasus di Indonesia dok. Kalau kasus di Indonesia ini sebetulnya kan belum melonjak signifikan ya dok ya, terkait dengan super flu ini. Kalau menurut dari Dr. Andani sendiri, ini sebenarnya apakah memang dari sistem kita, yang sistem kesehatan kita di Indonesia ini apakah memang sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya, atau justru karena banyak kasus yang tidak terdeteksi begitu dok? Karena memang kalau dibilang pandemi memang tidak ya dok, tadi seperti yang Dr. Andeni Iya, sampaikan. betul. Dan tadi semisal juga terkait dengan kelompok yang rentan juga dok, tadi ada beberapa yang sudah kita sampaikan. Sebetulnya apakah masih ada kelompok yang sering luput dari perhatian dalam isu superflu ini kalau menurut Dr. Andani? Ini pertanyaan pamungkas ya dok ya, sebelum kita tutup. Iya, oke. Sebenarnya kita sebenarnya tidak terlalu, kalau kita lihat pada hari ini, kita sebenarnya lebih cemas karena informasi di media saja. Dan bagaimana perhatian kita terhadap, adakah perhatian khusus pada anak di bawah 2 tahun, kemudian orang tua yang lanjut usia, kemudian ibu hamil, imunokompromis, kita sangat jarang. Pemeriksaan ini hampir tidak pernah kita lakukan. Hanya beberapa lab saja yang melakukan pemeriksaan ini. Nah, kalau kita punya perhatian yang khusus, harusnya idealnya ya, pada kelompok-kelompok seperti ini, pneumonia yang dirawat di rumah sakit, semuanya harus diperiksa tuh untuk influenzanya. Idealnya seperti itu. Jadi kalau saya katakan ya karena keterbatasan, mungkin biaya yang cukup mahal, makanya kita belum bisa melakukan pemeriksaan itu sebagai pemeriksaan rutin. Nah, ini yang jadi problem kita itu. Sehingga kalau jujur saya katakan, kami lagi penelitian viral pneumonia pada anak ya, itu pada musim sekarang itu 60% pneumonia pada anak itu virus. Hampir 60% pneumonia pada anak pada periode Oktober sampai Maret itu virus. Tapi adakah pemeriksaannya? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, antibiotiknya gimana? Antibiotiknya dihajar terus walaupun itu virus. Nah, ini pertanyaannya akan muncul di sini. Apakah kita sudah betul-betul perhatian terhadap masalah seperti ini? Jadi kalau saya katakan ya kita baru bergerak ke arah itu dan belum ya mencapai kepada yang kita harapkan sesuai dengan standar sebenarnya. Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih sekali penutup yang sangat baik, Dr. Andani. Ini jadi mengingatkan kita juga bahwa superflu ini bukan sekedar soal virus yang mengalami mutasi atau berubah ya, tetapi sebetulnya juga tentang bagaimana kita sebagai individu atau sebagai manusia kita dapat merespon perubahan itu, bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan mitigasi. Dan virus influenza tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Andani akan terus bermutasi ya, karena ini kalau kita sebutkan ini seperti hukum alam begitu,
yang menentukan apakah mutasi itu menjadi ancaman besar atau tidak. Nah, ini kembali lagi kepada kita, kesiapan kita terkait dengan tadi, ini kita, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan guest lecture, online guest lecture ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, perilaku kita, dan juga kekuatan dari sistem kesehatan sekitar kita apa, seperti itu. Sehingga kita bisa lebih siap begitu ya dok ya. Dan Ya, mengingatkan kita juga bahwa superflu ini memang setelah pandemi, kewaspadaan tentunya juga tidak boleh berakhir juga ya dok ya. Kita tetap memakai masker, menjaga etika batuk ya, tentunya juga beristirahat yang cukup, dan tadi terutama untuk kelompok-kelompok rentan, tadi juga disampaikan juga bahwa memang um, potensi ya untuk menimbulkan mutasi itu akan lebih besar pada kelompok-kelompok rentan ini, sehingga kita juga perlu melindungi kelompok rentan, dan ini juga bukan sebagai tanda suatu kepanikan. Dan yang tak kalah penting juga, informasi yang benar adalah bentuk perlindungan pertama. Dengan memahami apa itu superflu, maka kita tidak perlu takut berlebihan, tetapi juga tentunya tidak boleh meremehkan. Dan semoga diskusi kita pada hari ini, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, tidak berhenti di ruang Zoom ini saja, tetapi bisa kita bawa pulang ke keluarga, kemudian juga bisa di tempat kerja, ke lingkungan sekitar, sebagai kesadaran baru bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Tetap waspada, tetap rasional, dan tetap saling melindungi. Baik, terima kasih Dokter Andani dan juga Bapak Ibu peserta online guest lecture Magister Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Yurni. Baik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita dan moderator yang memandu acara ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu materi kita hari ini. Kita jadi tidak panik lagi terhadap pemberitaan-pemberitaan media yang viral dan bombastis tentang superflu. Namun tetap jaga diri dan melindungi anggota keluarga kita ya Bapak Ibu. Mengingat penularan virus ini cukup cepat dengan melakukan pencegahan seperti menggunakan masker, khususnya di fasilitas kesehatan dan tempat-tempat crowded, mencuci tangan, terapkan etika batuk dan bersin, atau ketika sakit istirahat di rumah. Ya, sepertinya informasinya sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Kita bisa share kemana-mana ke teman-teman kerja dan keluarga kita. Ya, kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi peningkatan pengetahuan dan praktek kita bersama. Baik Bapak Ibu, sedikit menambahkan sebagai informasi kegiatan online guest lecture kolaborasi dengan alumni akan diadakan setiap bulan dengan tema yang menarik dan update tentunya. Dan program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis saat ini memiliki 3 konsentrasi: penyakit infeksi tropis, imunologi dan biomol, serta entomologi kesehatan. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website Magister Ilmu Kedokteran Tropis UGM. Sebelumnya Bapak Ibu, kami minta semua peserta untuk membuka kameranya, kita foto bersama. Mas Fikri mungkin bisa membantu. Ya, ya Bapak Ibu, ayo dibuka semua kameranya ya. Oke, saya hitung semuanya senyum, senyum yang paling manis Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh iya, kita ada beberapa ini ya. Ya, yang terakhir, senyum lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya ingin kembali membacakan pantun. Ya, mohon cakep ya atau jempolnya Bapak Ibu. Siang hari menuntut ilmu, tak Cakep. terasa waktu pun berlalu. Cakep. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Satu lagi Bapak Ibu, Terima kasih. pantunnya ada banyak.
Meski bertemu lewat layar kaca, tak mengurangi makna kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Dengan demikian, rangkaian online guest lecture Kenali Superflu, Cegah dan Kendalikan secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih, Dok, atas informasi dan ilmunya. Sama-sama, Ya, sama-sama dok. Terima kasih, Dokter. Terima ya, kasih. Ya. kembali. Terima kasih Pak Andani. Oke.